Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hayu. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah orang individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dan menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Peserta didik menurut Hendayat Sutopo dan Wasti Sumanto 1982 adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulainya masuk peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Lalu tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik itu adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut itu menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Proses pembelajaran di lembaga tersebut, sekolah dapat berjalan dengan lancar, tata tertib yang teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan fungsi manajemen peserta didik itu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dari segi individualitasnya, atau segi sosial, atau aspirasinya, atau kebutuhan, atau segi-segi potensi kebutuhan lainnya. Tahapan dalam pengelolaan peserta didik itu yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Nah, langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik itu adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh pendidikan atau sekolah. Nah, yang kedua itu ada rekrutmen peserta didik. Nah, rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya ini adalah merupakan proses pencarian atau menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada seleksi peserta didik, di mana seleksi peserta didik ini adalah kegiatan memilih calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan atau di sekolah tersebut. Ini tuh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, yang keempat itu ada orientasi peserta didik atau siswa baru. Nah, ini tuh kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah peserta didik itu menempuh pendidikan. Nah, yang kelima ini ada penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan atau dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Lalu yang keenam ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan atau pengembangan terhadap peserta didik. Lalu yang ketujuh ada pencatatan dan pelaporan. Nah, pelaporan dan pencatatan dalam peserta didik ini di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah sangat diperlukan. Nah, yang kedelapan ini ada kelulusan dan alumni. Nah, proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan itu adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah selesainya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.